Pernah kepikiran gak sih, kenapa seminggu itu ada 7 hari? Pertanyaan ini udah bikin orang penasaran dari zaman dulu banget. Kita ngukur waktu dalam detik, menit, dan jam berdasarkan rotasi bumi dan orbitnya mengelilingi matahari. Tapi, dari mana datangnya 7 hari dalam seminggu? Jawabannya ada di perpaduan astronomi kuno, mitologi, dan budaya. Yuk, kita balik ke masa lalu buat ngungkap asal-usul 7 hari dalam seminggu yang kita kenal sekarang. Cerita kita dimulai di Mesopotamia kuno, tempat lahirnya peradaban. Orang Babilonia yang terkenal dengan pengetahuan astronominya yang canggih adalah salah satu yang pertama kali mengamati pergerakan benda langit. Mereka memperhatikan 7 benda langit utama yang tampak bergerak melintasi langit, matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Bintang-bintang pengembara ini, begitulah mereka menyebutnya, memikat orang Babilonia untuk menghormati benda-benda langit ini. Orang Babilonia membagi bulan lunar mereka menjadi 4 minggu, yang masing-masing terdiri dari 7 hari, dengan setiap hari didedikasikan untuk salah satu dari 7 benda langit tersebut. Sistem ini menjadi dasar untuk minggu 7 hari yang kita gunakan sampai sekarang. Angka 7 udah lama punya tempat istimewa dalam budaya dan sistem kepercayaan manusia. Dari 7 keajaiban dunia kuno sampai 7 dosa mematikan, angka 7 muncul berulang kali dalam mitologi, agama, dan cerita rakyat. Di zaman dulu, angka 7 dikaitkan dengan kesempurnaan. Ada 7 logam yang dikenal, 7 warna pelangi, dan 7 not musik. Simbolisme yang tersebar luas ini kemungkinan besar berkontribusi pada penerapan dan bertahannya minggu 7 hari. Sepertinya, angka ini selaras dengan rasa keteraturan dan maknai dalam di alam semesta. Konsep minggu 7 hari dengan hari istirahat yang ditentukan juga masuk ke dalam tradisi agama. Kekaisaran Romawi yang dikenal karena pengaruhnya yang luas memainkan peran penting dalam menyebarkan minggu 7 hari ke seluruh Eropa dan sekitarnya. Awalnya, orang Romawi menggunakan siklus pasar 8 hari, tetapi mereka akhirnya mengadopsi seminggu 7 hari di bawah pengaruh kalender Julian dan semakin populernya minggu astrologi. Kaisar Konstantin yang memeluk agama Kristen pada abad keempat Masehi secara resmi mengakui hari Minggu, hari matahari, sebagai hari istirahat yang semakin memperkuat tempat minggu 7 hari dalam masyarakat Romawi. Inspirasi langit untuk nama-nama hari. Nama-nama hari dalam seminggu kita juga berakar dari astronomi dan mitologi kuno. Setiap hari dikaitkan dengan salah satu dari 7 benda langit yang diamati oleh orang Babilonia. Misalnya, Minggu dinamai dari matahari, Senin dari bulan, dan Sabtu dari Saturnus. Pengaruh mitologi Romawi juga terlihat jelas, dengan hari-hari seperti Selasa dinamai dari dewa perang Romawi, Mars dan Rabu dinamai dari dewa kebijaksanaan seminggu. Dengan perpaduan astronomi Babilonia, tradisi Yahudi dan adaptasi Romawi secara bertahap menyebar ke seluruh dunia kuno. Seiring dengan berkembangnya kekaisaran dan jalur perdagangan, seminggu 7 hari menjadi standar umum untuk mengukur waktu. Ini memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk perdagangan, perayaan keagamaan, dan kehidupan sehari-hari. Saat ini, seminggu 7 hari adalah satuan waktu fundamental yang diakui secara global. Ini telah bertahan selama berabad-abad pertukaran budaya, kemajuan teknologi, dan globalisasi. Dari kota-kota yang ramai hingga desa-desa terpencil, ritme seminggu 7 hari membentuk hidup kita, menentukan jadwal kerja, kalender sekolah, dan pertemuan sosial. Warisan abadi dari minggu 7 hari adalah bukti kekuatan pengetahuan kuno, difusi budaya, dan keinginan menunaikan keteraturan dan makna dalam kosmos. Jadi, lain kali kamu melirik kalender atau menghitung mundur hari sampai akhir pekan, ingatlah bahwa seminggu 7 hari yang familiar ini bukan hanya penemuan manusia, tetapi cerminan dari daya tarik kita yang abadi dengan kosmos. Ini adalah hubungan dengan nenek moyang kuno kita yang pertama kali memandang bintang-bintang dan berusaha memahami tempat kita di alam semesta yang luas. Seminggu 7 hari berdiri sebagai pengingat bahwa bahkan di dunia modern kita,
kita terhubung dengan ritme kosmos dan warisan orang-orang yang datang sebelum kita.